Di kehidupan sebelumnya, aku mengira diriku tidak cukup berusaha. Jadi, selalu dikatai bodoh oleh Lin Qianqian. Sampai aku mati sekali baru menyadari. Sebenarnya karena aku berdiri di sampingnya, membuat wajahnya tampak biasa saja. Terima kasih ya, si Ratu Kampus Lin itu. Bye, terima kasih, terima kasih. Ayo pergi. Jangan marah sayang, ayo pergi. Ratu Kampus lebih mirip lelucon. Jelas Lin Qianqian sudah melupakannya di antara tawa-tawa tersebut. Dia hanya putri pengasuh di rumahku. Bahkan, tidak menyadari bahwa uang les yang kuberikan padanya setiap bulan cukup untuk mempekerjakan 100 guru privat terbaik. Bukan seperti sekarang, menanyakan 2 pertanyaan saja sudah dikritik olehnya. Bu, kumohon, aku tidak mau bekerja untuk membantu kakak dapat uang mas kawin. Aku juga ingin sekolah, kumohon padamu. Tidak mau kerja. Kalau begitu menikah saja. Aku tidak punya uang untuk menyekolahkanmu. Jangan begitu, kumohon padamu. Bibi Wang. Oh, nona besar. Ini putriku. Maaf kalau kamu jadi bahan tertawaan. Biaya sekolahnya, nanti aku yang bayar. Terima kasih, nona besar. Ini kartu tambahanku. Kamu pakai saja. Kamu, nona besar, yang baru kembali dari luar negeri kan? Cepat berdiri. Aku pandai belajar. Nanti aku bisa bantu kamu belajar. Terima kasih, nona besar. Terima kasih, nona besar. Kartu tambahan berhasil diputus. Lin Qianqian, kali ini, nikmati saja hidup yang seharusnya menjadi milikmu. Hari ini ingin makan apa? Silakan pilih. Semua akan aku bayar. Hari ini kamu baik sekali. Mengajak kami makan lagi. Iya, Qianqian. Hari ini aku sedikit rakus, ambil lebih banyak daging, karena kamu kaya, pasti tidak akan menyalahkanku, kan? Di kehidupan sebelumnya, Lin Qianqian saat jadi guru privatku, sengaja menghalangi belajarku. Aku butuh lebih dari 2 tahun untuk mengejar ketertinggalan dari sebagian besar teman sekelas. Sementara itu, Lin Qianqian selalu menggunakan kartuku untuk mendanai siswa miskin, menjadi dermawan di sekolah, menjadi ratu kampus di mata teman-teman, selalu menjadi pusat perhatian di mana saja. Hal kecil, jika teman-teman kurang makan, bisa tambah lagi. Cukup. Terima kasih, Li Xinhua. Gadis rakus, makan lebih banyak. Maaf, kartu Anda sudah tidak aktif. Bukankah ini putri konglomerat Shen Cui? Kenapa bisa jatuh sampai memungut sampah untuk mengisi perut? Ya semuanya karena kamu. Kamu yang membuatku jadi seperti sekarang. Itu karena kamu bodoh sendiri. Lin Qianqian, kamu jelas hanya putri pengasuh keluargaku. Aku yang membayar biaya sekolahmu saat ibumu ingin menjualmu. Agar kamu bisa terus bersekolah. Aku bahkan memberimu kartu tambahanku. Kamu menggunakan kartu itu untuk menjadi sosok cantik dan baik di mata teman-teman. Kenapa kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Kamu tahu berapa banyak sel otak yang hilang ketika aku memberikanmu biaya les untuk otak bodohmu ini. Uang ini semua adalah hakku. Ini adalah biaya les. Kotor sekali. Kamu bohong. Jelas-jelas kamu yang memberiku les. Sengaja mengajariku untuk salah. Jelas-jelas dengan usaha sendiri aku bisa masuk sekolah bagus. Kamu yang menjebakku menyontek, membuat nilainya batal. Itu sudah nasibmu. Bodoh dengan baik.
Kenapa tidak mau jadi mesin ATM-ku saja? Hah? Dan ayahmu yang sialan itu, orang sebaik aku jadi anak perempuannya, dia malah tidak mau. Harus membantumu menyelidiki kebenaran. Ya sudah, aku hanya bisa mengirimnya ke penjara. Ayahku. Ayahku dijebak olehmu untuk menyuap. Kenapa bisa disebut jebakan? Aku cuma bilang aku bisa menyelamatkanmu. Gak nyangka ayahmu otaknya sama kayak kamu. Semua otak babi. Ayah, semua salahku. Aku yang menyebabkan ini padamu. Kenapa? Kenapa Lin Qian? Ayahku memperlakukanmu seperti anak perempuan. Kenapa kamu begitu kejam? Dengan kemampuanku sendiri, aku mendapatkan semua yang kuinginkan. Dan begitu baik padamu, menjadikanmu istri kakakku. Kenapa bisa disebut kejam? Orang itu harus tahu berterima kasih. Bagaimana? Aku tidak dipermalukan lagi. Aku tidak mau. Lin Qian, jika kehidupan bisa diulang, tidak akan. Joyo, akhirnya aku menemukanmu. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Cuyue, jika ada kehidupan selanjutnya, mungkin yang saya tinggal doang sana. Tunggu. Aku terlahir kembali 2 tahun yang lalu saat kelas 2 SMA. Tunggu sebentar, Linci Ratu Sekolah bilang, siang ini traktir semua orang makan. Wah, cepat pergi, kalau terlambat tidak ada ayam lagi. Terima kasih Linda Xiaohua, menjadi temanmu adalah kebahagiaan bagi kami. Benar, kan teman-teman? Benar. Ayolah. Shen Cui, kamu masih bengong apa? Cepat makan siang. Nanti ada yang mau kamu tanyakan kan? Sungguh bodoh. Diajar bagaimanapun tidak bisa. Membuatku tidak punya waktu istirahat setiap hari. Tuhan berbaik hati. Membiarkanku kembali. Apa? Apa kamu gak salah paham? Maaf, kartu Anda sudah dinonaktifkan. Cian, ada apa ini? Shen Shui, apa yang kamu lakukan? Ada urusan. Kenapa kamu menonaktifkan kartu saya? Cian, kamu bicara apa? Saya tidak bisa mendengar. Bisa bicara lebih keras? Kamu tahu saya sedang mentraktir teman-teman makan. Kamu menonaktifkan kartu saya, kamu gila. Kian, hari ini tenggorokanmu tidak nyaman. Kita sedekat ini pun saya tidak bisa mendengar. Shen Cui. Ini adalah upah les saya. Ini yang pantas saya dapatkan. Kenapa kamu mendengarkan Luran? Oh,
Sekarang saya dengar jelas. Jadi, kamu bicara tentang biaya les, bukan tentang 100.000 terlalu sedikit. Saya sudah naikkan jadi 200.000 per bulan. Bibi Chu, limit kartu 100.000 per bulan itu benar-benar nggak cukup. Saya sampai 3 hari belum makan. Lihat deh. Lalu kenapa kamu masih mentraktir teman-teman makan? Kamu tahu sejak kecil saya bekerja keras. Saya tidak tahan melihat teman-teman tidak makan. Ingin membantu mereka. Kamu orang yang baik. Anggap saja sebagai perbuatan baik. Bisa nggak limit kartu saya dinaikkan jadi 200.000 per bulan? 200.000 cuy. Saya jamin tidak akan boros. Baiklah. Apakah saya tidak salah dengar? Biaya lesnya aja 200.000. Dulu saya pikir Lin Xiaohua orangnya baik. Setiap hari mengajari Shen Chui yang terbelakang ternyata. Gaji sebulan 200.000. Wow. Hey, Chen. Kamu masih butuh guru privat? Bagaimana menurutmu? Dan saya peringkat kelima di kelas. Saya nggak minta 200.000 per bulan. 2.000 aja cukup. Saya mau kamu. Kamu lihat, Lin Qian. 200.000 per bulan itu, saya bisa cari 100 guru privat buat lesin saya. Maaf, teman-teman. Qian kita adalah peringkat pertama di kelas. Biaya les 200.000 per bulan itu, keluarga Shen nggak keberatan bayar. Benar kan, Qian? Tahun lalu 100.000 per bulan. Tahun ini 200.000 per bulan. Saya tidak pernah menunda gaji Qian. Gila, biaya les aja hampir 2 juta. Hah? Xiaoming, keluargamu sangat kaya? Hanya sedikit. Saya sudah makan. Akan kembali membaca. Selamat tinggal, Jian. Shen Chunying. Oh, Hei teman, kamu belum bayar makanannya. Totalnya 32.000. Shen Chui, nona muda dari rumahmu sudah pingsan. Kamu masih punya suasana hati untuk jalan-jalan di sini. Cepat ambilkan air panas. Minggir. Awalnya, Song Huaijun sangat gigih mengejarku. Saat dia bersiap mengungkapkan perasaannya padaku, entah siapa yang memberitahunya bahwa aku adalah putri pembantu di rumah Lin Qian. Saat itu juga, dia tampak seolah-olah menelan lalat. Wajahnya menjadi hijau karena marah. Lalu dia berbalik dan mulai mengejar Lin Qian. Tak mengherankan, mereka berdua dengan cepat bersama. Tak disangka Shen Chui ternyata adalah putri kaya yang tersembunyi. Tak heran setiap hari dia pergi ke sekolah bersama Lin Qian naik Rolls Royce. Sangat low profile. Benar-benar terlalu low profile. Nggak tahu kalau aku sekarang ngejar dia. Masih sempat atau tidak? Apa kalian percaya semua yang dia katakan? Dia cuma tukang nempel Qian saja. 은우들은 흑철나 세근으로 닫은 이측을 비틀려왔죠. 뭐내 은우들 없으니 뭐다 북디 닫은 뭐 들어왔잖아. 마트 뭐든 하여ongul 닫은 하여줬나. Lin Qian tidak punya tempat tinggal. Dia selalu makan dan tinggal bersamaku. Setiap hari naik Rolls Royce-ku ke sekolah. Ayahku membelikanku berbagai merek pakaian mewah. Terima kasih. Asalkan dia suka, semua kuberikan padanya. Dan dengan pernyataan ambigu Lin Qian, aku menjadi putri pembantu di rumah Lin Qian. Oke, sampai di sini dulu. Kelah, sama-sama. Ngomong apa sih? Tidak mengerti satu kata pun. Hampir waktu pulang sekolah. Tidak tahu bagaimana Qian sekarang. Benar. Tadi siang belum sempat membayar. Dia sudah pingsan, membuat semua orang membayar sendiri-sendiri. Aku sudah menghabiskan uang hidupku untuk setengah bulan ke depan. Kalau dia tidak kembali, benar-benar akan kelaparan. Jangan berkata begitu, Lin. Si Ratu Kampus sudah traktir, kita makan selama 2 tahun. Mana mungkin dia tidak bayar? Jangan belajar dari Shen Chui. Sudah tahu balas Wici. Li Duo, pengikut nomor 1 Lin Qian, kadang-kadang bisa mendapatkan 2 baju bekas Lin Qian, seperti sekarang. Yang dia pakai Chanel musim lalu. Hei pembantu kecil, nona muda dari rumahmu sekarang terbaring di ruang kesehatan. Kalau dia benar-benar sakit, segera panggil ibumu untuk merawatnya. Kamu sungguh makan dan minum gratis di rumahnya. Kok kamu bisa tidak tahu malu itu? Lin Qian mengatakan bahwa aku pembantu di rumah mereka. Aku tidak.
Saya tidak. Cuy, bagaimana mungkin saya bilang kepada mereka bahwa kamu adalah pengasuh di rumah kami? Song Huaijin, kamu gila, ya? Shen Chui, Kian selalu menjaga reputasimu. Dia tidak pernah mengatakan kepada orang lain bahwa kamu adalah anak pengasuh mereka. Kamu malah bersikap seperti tuan yang angkuh. Sungguh perlu dihajar. Kenapa Song Huaijin ikut ribut? Bukankah sudah bilang agar dia tidak memberitahu siapapun? Sepertinya di kehidupan sebelumnya, dia yang memberitahu Song Huaijin bahwa aku adalah anak pengasuh. Bodoh! Siapa yang kamu maaf? Hah? Segera minta maaf kepada Qianxia. Atau aku tidak akan membiarkanmu. Segera ambil bukuku, atau aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Gila. Shen Shui benar-benar berani ngomong. Keluarga Song hanya perusahaan kecil yang tidak terkenal. Kamu berani menyebut dirimu bos besar? Hanya punya sedikit uang? Jangan sok pamer di depan saya. Sakit? Cuy, kita kan teman sekelas. Jangan ribut lagi, oke? Berhenti! Benar-benar mengira aku mudah diganggu, ya? Kalian semua penasaran tentang identitasku yang sebenarnya, kan? Setelah sekolah di depan gerbang, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya anak pengasuh. Apa yang terjadi dengan paman ketiga? Bukankah aku sudah menelpon untuk melarangnya membuka pintu mobil untuk Lin Qianqian? Cuyi, aku sudah menelepon Paman Shen. Dia bilang agar kamu jangan membuat masalah di sekolah dan fokus pada studi. Ternyata benar. Selama aku tidak ada, Lin Qianqian akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjatuhkanku. Dan dengan sengaja membuat orang lain berpikir bahwa dia adalah putri kaya yang sebenarnya. Shen Chuyi, kamu tidak memanggil kami ke sini hanya untuk melihat Rolls Royce-nya Qianqian, kan? Qianqian begitu baik hati, bahkan sampai sekarang masih peduli dengan studinya. Pura-pura apa? Turun dari mobil. Apa yang kamu bilang? Jangan banyak bicara. Aku menyuruhmu turun. Shuyi, apakah kamu ingin duduk di sebelahku? Tidak masalah. Aku bisa memberikannya padamu. Tidak. Aku ingin kamu keluar dari mobil. Mulai sekarang. Mulai sekarang, kamu juga tidak boleh lagi tinggal di rumah. Kamu ini anak dari pembantu. Berani sekali berbicara seperti itu kepada putri kaya. Sombong sekali kamu. Shen Shui, kalau kamu berani mengganggu Qianqian lagi, aku akan berurusan denganmu sampai mati. Benar-benar anjing setia. Sayangnya, yang kamu bela ini ternyata adalah anak dari pembantu yang paling kamu remehkan. Aku sudah menyuruhmu turun. Kamu tidak dengar ya? Apa? Bibicu, kamu mau apa? Menghina aku berulang kali. Apakah hanya karena ibuku adalah pembantu di rumah kalian? Maka kamu mereka bisa menghina aku seperti ini? Air mata buaya. Kamu takut aku pergi dengan mobil ini, yang berarti impian 2 tahunmu sebagai putri kaya akan hancur seketika. Lin Qianqian, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Qianqian, di sini adalah tempat yang seharusnya kamu tinggali. Aja. Qianqian, Nona Lin, ada apa? Pergi.
Cepat antar Qian Qian pulang. Lihat kan? Tadi sopir itu begitu cemas. Kalau Qian Qian bukan anak kandung keluarga kaya, apa dia akan secemas itu? Shen Chui, jadi ini yang ingin kamu tunjukkan kepada kami. Paman Sun, kumohon. Bisa kita bawa mobil pergi? Aku benar-benar tak tahan Paman Sun seperti ini. Dia ingin memaksa aku sampai mati. Ini, aku bersujud padamu. Kumohon, bawa mobil pergi, ya? Qian Qian di keluarga kami akhirnya sadar. Untuk serigala berbulu domba ini, tidak seharusnya kita memberinya muka. Biarkan saja dia pulang jalan kaki. Itu sudah nasibnya. Kawasan villa itu sangat jauh. Sepertinya Shen Chuyu harus tidur di jalanan malam ini. Segera bawa mobil kembali. Atau 2 anak laki-lakimu di luar negeri tak bisa sekolah lagi. Paman Sun, kenapa kamu kembali lagi? Turun. Qian, maaf, Nona. Hah? Silakan naik mobil. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Qian Qian lagi-lagi dihalangi orang? Mengemudilah. Qian, kamu tunggu di sana. Apakah kamu melihatnya? Sopir itu baru saja bersikap hormat kepada Shen Chuyi, seperti majikan sejati. Qian, bukankah mobil itu milikmu? Kenapa bisa dikendarai oleh Shen Chuyi? Aku... Qian. Oh, aku tahu. Pasti Qian punya sesuatu yang bisa dijadikan sandera oleh Shen Chuyun. Makanya begitu dia telepon, sopirnya langsung harus balik jemput dia. Pasti itu alasannya. Nona, saya hanya sebentar bingung. Dengan pertimbangan saya telah bekerja untuk keluarga Shen selama bertahun-tahun, tolong jangan hentikan biaya kuliah anak saya di luar negeri. Setahun bisa mencapai ratusan ribu. Saya tidak mampu menanggungnya. Ya, keluarga kami sudah sangat baik padamu. Kenapa kamu masih membela Ling Qian? Sepertinya saya memang tidak seharusnya baik kepada pengkhianat. Mati bodoh. Nona besar, Butler Lee, berikan gaji kepada Paman Sun. Biarkan dia pergi. Baik, Nona besar, hanya karena saya melihat kamu mengganggu Nona Lin dan membantunya sedikit. Tanpa mempertimbangkan kontribusi saya selama bertahun-tahun untuk keluarga Shen, kamu ingin memecat saya? Paman San, Anda bekerja untuk keluarga Shen. Jika tidak bekerja dengan baik, saya memecat Anda, itu wajar saja. Memecat saya? Hanya kamu, gadis muda. Apa hakmu untuk memecat saya? Hei Sun, kamu memang sopir Nona. Jadi Nona tentu saja punya hak untuk memecatmu. Menurut saya memang begitu. Jika tidak mau pergi, boleh juga kembalikan biaya sekolah anakmu beberapa tahun ini kepada saya. Oh, iya. Surat utang yang ayah saya berikan padamu juga masih ada. Kalau mau ribut, silakan. Kamu. Sun Tua, kamu bilang siapa yang mengganggu anak perempuanku? Nona, bukan maksud saya menegur. Tetapi anak saya Qian Qian setidaknya adalah setengah gurumu. Dalam 2 tahun terakhir, nilai kamu banyak meningkat berkat bantuannya kan? Setiap kali Tuan Shen pulang, bukankah dia selalu memuji kamu? Bukankah semua itu berkat anak perempuanku? Bibi Wang, jaga posisimu. Apa posisi saya? Apakah pengasuh bukan manusia? Tidak boleh bicara lagi. Silakan lanjutkan. Maksud kamu sekarang apa? Kau lupa diri setelah berhasil mengganggu anak perempuan saya. Sekarang mau memecat Pak Sun yang berani. Kamu ini sungguh tidak berperi kemanusiaan. Sudah selesai bicara? Anak saya Qian begitu luar biasa. Menjadi gurumu, itu keuntungan bagi kamu. Kamu tidak hanya tidak bisa mengganggunya, tetapi juga harus menaikkan gajinya. Di kehidupan lalu, kenapa aku begitu polos? Sampai menampung serombongan orang licik seperti kalian. Sudah selesai bicara, kan? Sekarang giliran saya. Saya tidak hanya akan memecat sopir. Saya juga akan memecatmu. Hari ini, sekarang juga. Aduh, tidak adil. Siapa yang akan membelaku? 2 tahun terakhir, Ling Chen tinggal di kamar tamu rumahku. Kehidupan sehari-harinya sama dengan saya. Sepertinya, karena kebaikan saya, orang diam-diam menganggapnya sebagai putri kedua keluarga Shen.
Barang-barang di kamarku sangat berharga. Kalau kalian tidak merapikannya dengan baik, pergilah dari sini. Bahkan Bibi Wang merasa lebih unggul dari pembantu lain dan menyuruh orang lain melakukan pekerjaan kotor dan berat. Berapa kali aku harus bilang, makan selalu lambat. Setiap kali begitu, kamu keras kepala. Cepat rapikan ini untukku dengan... Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi. Lao Sun, bukankah selama ini kamu paling menyayangi Kian Kian? Kamu bahkan memuji nilai-nilainya bagus, mengatakan bahwa dia lebih seperti putri pertama keluarga ini daripada Shen Cui. Kian Kian biasa memanggilmu Paman Sun. Sekarang kami berdua ditindas olehnya. Kenapa kamu diam saja? Lepaskan aku. Putri pembantu adalah pembantu kecil. Bermimpi jadi angsa. Kalau bukan karena hubungan dengan kalian berdua, apakah aku akan dipecat? Hei Nona, tadi aku hanya terburu-buru, jangan usir kami. Hei, Xiao Jie, kamu tahu, aku bicara kasar tapi berhati lembut. Begitu Kian-Kian kembali, aku pasti akan memberinya pelajaran. Aku akan menanganinya untukmu. Nona, jangan usir kami. Lihat, aku sudah berlutut untukmu. Baiklah. Jangan ulangi lagi. Baik, saya janji. Saya janji. Nona, ini. Tuan Li, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Aku simpan Bibi Wang karena dia masih berguna. Di kehidupan sebelumnya, Lin Qianqian membuat keluargaku hancur. Bibi Wang terlibat. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Oh, iya. Tolong belikan beberapa kamera tersembunyi untukku. Nona, peralatan pengawasan di rumah ini sudah paling canggih. Aku tahu. Kamera baru itu ada kegunaan lain. Baik. Aku sudah menghentikan kartu Lin Qianqian. Dia terbiasa menghabiskan uang, ingin dianggap sebagai putri di sekolah. Dia perlu banyak uang. Dasar anak bandel. Kenapa baru pulang sekarang? Shen Cui memblokir kartu saya. Apa katamu? Dia memblokir kartumu dengan alasan apa? Hah? Apakah kamu menyinggung dia di sekolah? Benar gak? Benar gak? Saya hampir saja dipecat olehnya hari ini. Tidak, aku tidak melakukannya. Lalu ada apa sebenarnya? Hah? Dia memblokir kartumu tanpa alasan. Dan bahkan ingin memecatku. Mama, sepanjang jalan pulang hari ini, aku banyak berpikir. Shen Cui kasih aku 200.000 sebulan. Itu terlalu sedikit. Memang sedikit. Kakakmu bahkan ingin mengganti mobil baru. Selain itu, ujian masuk universitas akan segera tiba. Aku tidak bisa terus memberikan les. Dan kamu juga tidak bisa terus menjadi pengasuhnya, kan? Kita harus memikirkan cara lain. Senjata rahasia mematikan. Hari ini Shen Cui menggangguku sedemikian rupa, membuatku kehilangan muka, dan bahkan mengganggumu. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Jelas aku gak akan membiarkan gadis licik itu begitu saja. Om Shen memang selalu suka sama aku. Bagaimana menurutmu? Jika Shen Cui menghilang, dan aku menjadi ibu bagi Paman Shen. Apakah Lin Qianqian sekarang sejahat ini? Dan semua orang di sekolah mengira aku putri orang terkaya. Bahkan mengira aku punya pacar anak orang kaya. Aku butuh uang untuk urusan ini. Kamu butuh uang. Kakakmu juga butuh uang. Dari mana aku bisa mendapatkan uang? Kamu perlu banyak perhiasan. Jual saja beberapa di antaranya. Beres kan? Dulu kan kita pernah melakukan. Kau dapat uang? Ya, aku akan memberikannya padamu. Pastikan kalian berdua berakhir di penjara. Besok adalah ujian provinsi. Jika aku meraih peringkat pertama, Paman Shen akan memberiku hadiah seperti sebelumnya. Saat itu aku bisa minta kartu tambahannya kembali, kan? Lari. Lari. Mimpi kali. Cuy, kenapa belum tidur juga malam-malam begini? Nggak bisa tidur. Kangen kamu. Di kehidupan sebelumnya, ayah yang bangga sebagai pemimpin bisnis, akhirnya merendah dan meminta bantuan orang. Akhirnya perusahaan bangkrut, bahkan Lin Qianqian menjebaknya dan dihukum 15 tahun. Ayah juga kangen kamu. Nanti setelah proyek selesai, ayah akan kembali menemanimu. Baik. Nanti aku akan meraih peringkat pertama. Tunggu kamu kembali. Hahaha, kamu meraih peringkat pertama. Cuy,
Kamu sekarang peringkat ke 10 dari bawah di kelas. Naik 5 peringkat saja sudah membuat ayah senang. Di kehidupan sebelumnya saat ini, aku memang peringkat terbawah di kelas. Tapi sekarang, aku sudah menyelesaikan semua pelajaran kelas 3 SMA. Ujian kelas 2 SMA adalah hal yang mudah. Mulai sekarang, kemampuan belajar Lin Qianqian yang tersisa akan sepenuhnya aku kembangkan. Itu bukan Kian-Kian? Kian-Kian, bagaimana kamu datang naik taksi hari ini? Kian-Kian, akhirnya kamu datang. Kapan kamu akan memberi uang makan kemarin? Kemarin aku bahkan tidak makan malam. Iya, Kian-Kian, aku hanya punya 30 yuan uang makan. Dan kamu bilang akan mentraktir kami. Kemarin aku pesan makanan lebih dari 200 yuan. Shen Chui sekarang memblokir kartuku. Dari mana aku dapat uang? Uang di kartuku telah ditransfer oleh seseorang. Tapi tenang saja, dalam beberapa hari aku akan mengganti uang makan teman-teman. Kian-Kian, uangmu telah ditransfer oleh seseorang. Cepat, lapor polisi. Tidak bisa lapor polisi. Orang yang mentransfer uangku adalah Shen Chui. Apa? Bukankah Shen Chui bilang dia akan memberimu 200.000 sebulan untuk mengajarinya? Kok bisa dia yang mengambil uangmu? Dia itu tukang bohong. Kalian percaya sama kata-kata anak pembantu? Sudahlah. Ayo pergi. Wah, astaga. Astaga, Lamborghini ya? Pasti, Sisi ngasih mobil baru. Sensei, ini sarapan yang kubawakan untukmu. Siapa? Sangat misterius. Astaga. Tidak menyangka di sekolah kita selain Lin, ada orang besar juga. Tapi, mobil apa ini? Ma, ayo sini. Fotoin aku. Ayo. Yeay. Qianqian, mobil ini bukan milikmu. Siapa? Serius? Shen Chui. Halo teman-teman. Wah, ternyata itu Shensi cantik. Mobil itu hanya seberapa mahal, tapi plat nomornya adalah sesuatu yang bahkan uang tidak bisa membelinya. Apakah Shen Chui benar-benar putri seorang miliuner yang punya mah? Qian, bukankah kamu bilang dia mencuri uangmu? Terus, kenapa sekarang dia pakai mobilmu? Shen Chui datang ke sekolah dengan mobil sport hari ini. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Sampai-sampai uang terakhirku habis untuk naik taksi. Qian, cepat lihat. Apakah mobil sport ini milik keluargamu? Bukan. Chui semalam sama sekali nggak pulang. Aku juga nggak tahu dari mana dia dapat mobil sport itu. Apa? Siapa pria liar yang memberikannya padanya? Tak tahu malu. Ini mobil siapa? Jangan parkir di sini. Ini area terlarang. Hati-hati nanti tergoleng. Shensi cantik. Biar aku bantu parkirkan mobilmu. Terus, bukannya aku tidak mampu bayar. Cukup mendominasi, tapi aku sangat suka. Si cantik kecil, tunggu aku. Tunggu aku. Shen Chui, kamu sangat bangga ya? Tapi sekolah adalah tempat belajar. Saat ujian akhir nanti, aku akan membuatmu menangis. Setelah ujian hari ini, aku dan Lin Qianqian akan benar-benar saling bermusuhan. Hei, Shen dan Xiaohua itu, impian terbesar hidupku adalah bisa mengendarai Lamborghini, bisa kasih aku kendarain mobilmu itu. Mimpi kali kalau mobilnya rusak. Bisa ganti rugi? Ya, bawa saja. Astaga. Aku cuma asal bicara. Nggak nyangka kamu beneran kasih aku bawa. Kamu lagi ngapain? Di kehidupan sebelumnya fokus belajar. Setiap hari mengikuti Lin Tianjing untuk bertanya, bagaimana bisa tidak sadar ada dua orang ini di kelas. Cui, kalau bukan mobilmu, jangan dipinjamkan ke orang lain. Kalau rusak, kamu mau ganti rugi pakai apa? Mau ganti pakai apa? Dia sendiri yang ganti rugi. Lagi-lagi di belakangku, Lin Qianqian. Aku ingin lihat sampai kapan kebohonganmu bisa tertutupi. Gak apa-apa, bawa aja. Kalau rusak bisa pakai asuransiku. Dengar gak?
Asuransi ada hubungannya dengan kamu apa? Ya, benar. Shen Chui beneran punya lampu sini ya. Begitu bisa pamer, aku sama nggak bisa lihat lagi. Shen Chui, kata-katamu di kantin waktu itu, kami semua dengar. Karena keluargamu kaya, gimana kalau traktir kita semua teh susu? Oke, hari ini setelah ujian anggap saja kita bersantai. Gimana kalau traktir teh susu Donghuang Palace yang paling aku suka? Setuju. Teh susu Donghuang Palace 1 cangkir harganya lebih dari 300, beneran traktir kita. Ya, cuma minum teh susu agak biasa. Kue kecil 9 kotak juga beri semua 1 porsi. Wow, kue kecil 9 kotak Donghuang Palace 1 porsinya lebih dari 1000. Banyak influencer memakainya untuk foto. Kalau suka, nanti kue datang, ambil foto banyak-banyak. Sudah kewalahan? Donghuang Palace sudah datang. Wow, beneran kue kecil Donghuang Palace. Lin Qianqian, traktir teman-teman di kantin beberapa kali, dipuji jadi nyonya besar. Kamu benar-benar merasa penting. Di kehidupan ini, lihat saja bagaimana aku mempermainkan. Mari kita semua berterima kasih kepada Shen Xiaohua. Bagikan kepada semua. Saya pergi. Memang tidak mengecewakan teh susu Istana Timur. Sungguh nikmat. Wah, kue kecil ini enak sekali. Terima kasih Nona Shen. Bukan Nona Shen. Harus panggil bintang sekolah. Mari kita bersama-sama berterima kasih kepada bintang sekolah Shen. Terima kasih. Bintang sekolah Shen. Jangan sungkan semua. Nikmati makanan dan minumannya. Jika kurang, saya akan pesan lagi. Menurutmu, apakah Shen Chui jadi kaya? Kenapa saya semakin melihatnya semakin cantik, bahkan terasa lebih dari bintang sekolah, Lin? Bintang sekolah Shen memang lebih cantik dari Lin Qianqian. Shen Chui, dari mana uangmu untuk beli teh susu? Dari mana uangku? Kamu kan tahu dari mana uangku, bukan? Ada uang buat traktir teman-teman minum teh susu, tapi nggak ada uang buat jadi kartu tambahan. Shen Chui, kamu sengaja menargetkan saya. Saya tidak akan melepaskan. Cui, saya selalu berpikir kita adalah teman baik. Saya tidak ingin masalah ini menjadi buruk. Apa ini? Gaya baru? Lin Qianqian, apa yang kamu bicarakan? Kenapa saya tidak mengerti? Jangan pura-pura, kamu mencuri uang Qianqian, membuatnya tidak bisa traktir makan teman-teman. Kamu malah enak mengambil uang orang lain untuk traktir seluruh kelas teh susu. Saya tahu kenapa kamu tiba-tiba jadi kaya. Ternyata mencuri. Qianqian biasanya sangat baik padamu, tapi kamu mencuri uangnya. Shen Chui, apakah hatimu tidak merasa sakit? Saya mencuri uangmu, Lin Qianqian. Berapa aset keluargaku? Kamu tidak tahu? Kamu cuma anak pembantu. So apa sih? Qianqian, kamu tidak perlu memberi dia muka. Meskipun kamu baik hati, dia mencuri 200.000 dari kamu. Hari ini, kamu harus membuatnya membayar harganya. Jadi kamu yang bilang, aku mencuri 200.000 darimu. Jadi, kamu yang bilang, aku mencuri 200.000 darimu. Bibi Fu, aku sudah bilang, aku tidak ingin masalah ini jadi buruk. Aku hanya sedikit bergerak. Lin Qianqian panik, sampai-sampai membuat kebohongan yang buruk. 200.000 ini, uang ini. Semuanya membuatku harus masuk penjara. Anak orang kaya jadi pencuri. Omong kosong anak orang kaya. Lihat saja, tas yang dia pakai sudah ketinggalan beberapa musim. Sudah berapa musim aku tidak tahu. Karena aku suka, jadi aku terus memakainya. Ada masalah? Ya Jing, jangan bicara seperti itu. Kita ini teman sekelas. Qianqian, ya Jing benar. Dia itu anak pembantu. Tinggal di rumahmu makan dan minum gratis. Lebih rendah dari kamu sejak lahir. Oh, aku benar-benar tidak tahu. Ternyata anak pembantu memang lebih rendah dari yang lain sejak lahir. Aku sudah bilang, aku
Aku tidak ingin masalah ini jadi besar. Kamu kembalikan 200.000 ini padaku. Dan aku akan anggap tidak ada apa-apa. Meski sudah lama tahu bahwa Lin Qianshan tidak tahu malu, tidak menyangka dia sebegitu tidak tahu malunya. Qian, kamu terlalu baik. Shen Shuyi, Qian sudah baik membiarkan kamu. Tapi kamu tidak tahu terima kasih. Aku akan lapor polisi sekarang. Li Duo'er, kenapa kamu memperkeruh keadaan? Aku sudah bilang kita semua teman sekelas. Asal Shen Chu menyerahkan uang ini, tidak perlu lapor polisi. Ini adalah ponsel yang aku beli dengan uang saku yang aku kumpulkan selama setahun. Qian, ponselku rusak. Apa yang harus aku lakukan? Qian. Shen Chuyi, sekarang kamu puas. Jangan biarkan lebih banyak orang terluka karena kamu. Cepat ganti rugi di Duo'er. Semua orang melihat itu kamu yang merusak ponselnya. Kenapa aku yang harus ganti? Cuy, aku melakukan ini demi kamu. Jika Li Duo'er lapor polisi, hidupmu hancur, kan? Tapi aku sudah lapor polisi. Bagaimana tentang Tidak ada teman.